Karena Gus Fuad sejak dia belum lahir sudah divonis oleh Abu Yadim Yati Banten sebagai kiai. Ibunya itu lagi hamil. Ibunya lagi hamil dengan bapaknya Gus Fuad, pergi ke Abu Yadim Yati. Minta doa Abuya supaya anak saya ini yang dalam kandungan jadi kiai. Kata Abuya, yang ini nggak bakal jadi kiai. Yang ada dalam kandungan ini nggak bakal jadi kiai. Nanti yang jadi kiai kalau kamu ngandung lagi, kasih nama Fuad. Pas lahir memang benar nggak bisa jadi kiai karena dia perempuan, tetehnya Gus Fuad. Akhirnya ketika hamil lagi keluar anak laki-laki, maka langsung dikasih nama Fuad. Maka kata neneknya, kiai, panggil dia kiai. Sejak orang dipanggil kiai, takliman wa takliman kepada Abu Yadim Yati. Dari Gus Fuad, Idrus Al-Jufri tidak layak jadi pahlawan karena berdasarkan bukti dan fakta, dia bukan orang Indonesia. Dia pindah tahun 1922, merdeka tahun 1945. Kalau dia pahlawan, harusnya dari tahun 1922 itu dia ikut berjuang, pernah menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah, tapi tidak ada datanya. Ini yang diomong sama Gus Fuad, beliau tidak setuju karena Idrus Al-Jufri tidak layak jadi pahlawan karena dia tidak mengangkat senjata, dia tidak mengajak jamaahnya untuk melawan penjajah. Setelah merdeka tahun 1945 masih ada pergolakan Belanda Takamani sampai 1949, tidak ada satu data pun Salim bin Idrus Al-Jufri ikut terjun ke medan perang untuk melawan penjajah, atau dia berjasa besar setelah merdeka. Hidup misalnya dia lahir 1946 sesudah merdeka, barang anu kayak Gus Dur radhiyallahu anhu banyak jasa untuk negeri ini. Dialah yang telah mengelus-ngelus, memberikan harapan, penghormatan kepada masyarakat Papua, sehingga Papua tidak jadi untuk berpisah dari NKRI. Itu jasanya besar. Walaupun dia tidak ikut perang, karena memang lahir 1946, maka dia layak. Mbah Abbas Buntet, dia banyak saksi, bukti sejamannya banyak. Mbah Hasim mengangkat dia jadi panglima santri perang 10 November. Perang 10 November itu seluruh rakyat punya panglima. Anak panglima pemuda, anak panglima dari orang Cina, panglima dari orang-orang nasionalis. Dari kaum santri ikut perang, panglimanya namanya Mbah Abbas Buntet, kakek daripada Gus Abbas ketua PWI. Itu saksi-saksinya banyak, diakui oleh TNI, diakui oleh Polri. Orang semacam itu layak jadi pahlawan nasional. Tapi Salim bin Idrus Al-Jufri tidak ada datanya. Kemudian syaratnya harus WNI. Dia tidak WNI karena lahirnya di Yaman. Kata Gus Fuad mengklarifikasi istilah monyet itu, bahwa istilah monyet itu bukan untuk pribadi Salim bin Idrus, tetapi itu untuk usaha-usaha yang melawan undang-undang. Orang yang tidak memenuhi syarat menjadi pahlawan, ama orang-orang tertentu diusahakan menjadi pahlawan. Ini yang disebut monyet oleh Gus Fuad, bukan kepada diri Salim bin Idrusnya. Gus Fuadnya sudah mengklarifikasi, sudah mohon maaf. Itu saya perlu klarifikasi bahwa satu, dalam pikiran saya ketika mengetahui bahwa guru tua yang sudah diusulkan sebagai pahlawan nasional sejak tahun 2006 namun selalu ditunda karena tidak adanya data dan dokumen tertulis perjuangan fisik guru tua, seperti yang disampaikan M. Alvan Alfian, tim peneliti pengkaji gelar pusat atau TP2GP. Kemudian status kewarganegaraan yang bersangkutan juga tidak memenuhi syarat. Kemudian saya membaca berita bahwa Menteri Sosial Gus Ipul menyatakan bahwa semangat pengangkatan pahlawan nasional kali ini adalah mikul dhuwur mendem jeruk, semangat merangkul. Saya curiga bahwa walaupun tidak memenuhi syarat, baik dari sisi warga negara dan dokumen tertulis perjuangan fisik,
akan tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Saya menganggap bahwa itu sangat berbahaya bagi kewibawaan pemerintah ketika harus mengangkat pahlawan nasional walaupun tidak memenuhi syarat. Dan saya menganggap bahwa upaya itu sebagai upaya akal-akalan seperti orang Yahudi di masa lalu yang diberitakan Al-Quran bahwa orang Yahudi mensiasati larangan Tuhan agar mereka tidak memburu ikan di hari Sabtu, lalu mereka menyiapkan perangkap di hari Sabtu dan memburunya di hari lainnya. Akhirnya Tuhan mengatakan kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian semua monyet yang hina. Jadi kalimat monyet itu bukan saya alamatkan untuk guru tua, tetapi kepada upaya-upaya sekelompok orang yang berusaha mensiasati orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional untuk bisa tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Kedua, walaupun demikian, jika apa yang saya nyatakan itu dianggap menghina kepada pihak-pihak yang terkait, saya menyatakan memohon maaf. Semata-mata apa yang saya nyatakan tentang usulan pahlawan nasional itu adalah untuk menjaga kewibawaan pemerintah dan dalam upaya menjaga kebesaran nama para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa dan demi ketinggian martabat bangsa Indonesia. Dan ini bisa dipakai oleh musuh Pak Prabowo untuk nanti mempermasalahkan Pak Prabowo. Halal bihalal adalah tradisi Indonesia. Habis lebaran orang Indonesia biasa halal bihalal. Kita sebagai tetangga kadang-kadang berbuat salah kepada tetangga lainnya dengan disengaja maupun tidak disengaja. Nahu halal tuma halal tahuwa fi jasmin wa syibhi jasmin takhyirun kufi. Aku halalkan apa yang ada, kesalahan yang ada pada dirimu, tolong halalkan kesalahanku yang ada pada diriku. Kita hidup bertetangga harus saling maaf memaafkan, ya Bu ya. Kalau manusia nggak ada yang benar semua, nggak ada. Itu hanya malaikat. Manusia pula tidak akan ada yang salah semua, nggak ada baik-baiknya, itu setan. Tapi manusia biasa salah dan biasa juga berbuat yang benar. Ketika kita berbuat kesalahan, kewajibannya adalah memohon maaf kepada orang yang kita buat kesalahan kepadanya, terutama kepada orang terdekat kita, suami, dia. Jadi lebaran tuh minta maaf yang pertama sama suami kalau perempuan. Kalau suami laki-laki minta maafnya sama ibunya. Karena yang menjadi pintu surganya laki-laki itu adalah ibunya, yang menjadi pintu surganya perempuan adalah suaminya. Suaminya tidak ridho, maka ibu-ibu ini akan susah masuk surganya. Ibunya tidak ridho, maka laki-laki akan susah masuk surganya. Semakin deras hujannya, semakin banyak pahalanya. Semakin deras hujannya menunjukkan orang Sawangan ini barokahnya lebih dari yang lainnya. Dan kita dalam hidup harus mensegerakan kebaikan. Jangan sampai sudah mati baru kita tidak ingin berbuat kebaikan. Apakah ada dari orang yang sudah mati ingin berbuat kebaikan? Al-Quran mengatakan, menghikayatkan bahwa nanti di alam akhirat ada orang-orang yang sudah mati kemudian berkata kepada Allah ingin dihidupkan kembali untuk berbuat kebaikan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Bahwa nanti ada orang-orang di dalam akhirat yang mengatakan kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau bisa hidupkan saya lagi sebentar saja, kalau saya dihidupkan lagi, fa'asaddaqa wa akun minas salihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Orang-orang yang dulu ketika dibutuhkan masuk PWI, tapi dia nggak masuk PWI LS, ketika dia mati, dia ngomong kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'adkhula PWI LS. Ya Allah, berikan aku waktu hidup sebentar saja. Kalau Engkau berikan aku waktu hidup sebentar saja, aku akan masuk perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Mungkin orang itu ketika ngomong begitu melihat para laskar-laskar PWI LS masuk surga semua, termasuk youtubernya. Akhirnya dia mengatakan kepada Allah ingin dihidupkan lagi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, berikan aku waktu hidup lagi di dunia. Kalau Engkau berikan aku waktu hidup di dunia, aku akan masuk perjuangan Wali Songo Indonesia. Kata Allah, faqad madha yang lalu biarlah berlalu, kalian sudah tidak punya waktu lagi. Kata orang itu, please ya Allah, I am still loving you. Kata Allah, I don't care. Waktu hidup kamu banyak laskar-laskar sabilillah yang mondar-mandir memperjuangkan nasib bangsa, sejarah yang dirubah oleh para oknum-oknum jahat, para kiai-kiai nasabnya pada belok jadi baklawi, makam-makam kerabat yang diagungkan oleh masyarakat, kemudian nasabnya nggak jelas, dia asli orang keturunan daripada raja-raja Mataram, raja-raja Majapahit, sultan-sultan Demak, kemudian jadi Pahlawi, jadi Yahya, jadi Asegaf, kalian diam saja. Sekarang ketika kalian sudah mati, pengen masuk PWI LS sudah tidak ada waktu lagi. Maka berbahagialah wahai para pejuang bangsa Indonesia hari ini. Para pejuang bangsa Indonesia hari ini PWI LS yang punya kepedulian kepada masyarakat hari ini PWI LS, yang peduli dengan nasib bangsa yang dihinakan martabatnya PWI LS, yang peduli akan nasib makam-makam keramat para wali-wali Allah yang nasabnya kemudian dibelokkan PWI LS. Apabila ada kiai dihina-hina, dipersekusi, yang membela PWI LS, yang mengharumkan kampung dengan mengadakan acara-acara, yang mengundang para tokoh-tokoh pencerahan pada periode ini, di mana mental bangsa kita telah lama dibubuk oleh doktrin-doktrin palsu, doktrin-doktrin penipu, hurapat-hurapat, cerita-cerita dusta akan keramat, yang membela dan meluruskan hari ini PWI LS. Tugas PWI LS ini dibilang berat, ya ringan, dibilang ringan, ya berat. Negara kita lagi sibuk, belum sempat untuk memberikan perhatian terhadap apa yang sekarang diperhatikan oleh PWI LS. Kita biarkan negara untuk mengamati, kita biarkan negara untuk memberikan pendapatnya nanti, tetapi kita dari PWI berusaha untuk melakukan apa yang hari ini kita bisa lakukan. Kita jangan nuntut negara harus segera menyelesaikan, jangan.
Karena kalau terlalu selesainya cepat juga, kitanya kerja apa lagi nanti. Sedangkan al-ajru biqadril amal, apa? Al-ajru biqadril, pahala dari Tuhan wahai PBL dan Al-Wahab TV itu biqadril amal, dengan ukuran gawe, dengan ukuran pekerjaan. Lebih berat pekerjaan kita, maka lebih banyak pahalanya. Lebih lama waktunya kita berjuang, maka semakin besar persiapan apa pahala yang Allah akan siapkan untuk kita. Hari ini kita hanya punya istri satu. Takut orang Pemalang sama istri berat. Saya dapat dari Kiai Lukman. Nggak kayak orang Banten, nggak dari. Tapi insya Allah Bu, suami ibu nanti di dalam surga punya istri 70. Nantinya cemburu, Bapak ini nggak ada cemburu. Wanazana kami copot min gilin cemburu segala macam itu dicopot dari ibu-ibu. Kenapa dicopot cemburunya? Karena ibunya hidupnya mewah. Kenapa orang nggak mau dimadu? Karena di dunia ini udah susah punya istri dua, betul? Tapi kalau raja-raja itu, Raja Mataram, Raja Cirebon, istrinya banyak, istrinya nggak ada yang dumel. Kenapa? Karena semua kebutuhan dunianya disiapkan. Dihormati dan dimuliakan, kemewahan hidup dan lain sebagainya. Makanya istri-istri raja itu dia nggak sempat cemburu karena sibuk menikmati daripada kemewahan hidup di dalam dunia. Nanti Kiai Salahuddin Syafruddin, Kiai Fakhruddin, ini di dunia istrinya satu, di akhirat istrinya 70, istrinya nggak cemburu. Kenapa? Karena istrinya sibuk dalam kemewahan. Atasnya yang 500 miliar. Helikopter, kalau turun dari helikopter disiapkan karpet merah. Bidadari-bidadari yang lainnya sudah siap menabur bunga. Setiap kemana saja ibu-ibu pergi, dayang-dayangnya 70 dayang itu kemudian mengawal ibu-ibu. Apa saja yang diinginkan segera datang. Nggak ada cemburu-cemburu lagi. Insya Allah semua PWILS akan dapat istri di dalam surga 70. Amin. Amin, Bu. Gak mau katanya. Kenapa nggak mau sekarang? Masih ada cemburu walaupun suami kita udah bungker orang pati bener, tapi nggak mau suami kita kawin lagi, tapi di akhirat tidak akan dipikirkan lagi, Bu. Kenapa? Karena yang ada hanya keindahan dan kemewahan. Hidup di akhirat itu, Bu, di surga ini nggak bakal capek-capek. Hidupnya ibu di dunia ini mulia. Satu suami ibu di dunia itu jadi raja tanpa kampanye. Negaranya satu kali dunia. Bahkan di dalam satu riwayat, mislat dunia marratain, semacam dunia dua kali, rajanya satu. Siapa rajanya? Ya bapak-bapak ini yang di dunia dia seorang laki-laki yang mempunyai istri satu, yang hidupnya susah karena selalu dimarahin istri, tapi di akhiratnya jadi raja. Permaisurinya siapa? Ibu-ibu istrinya di dunia. Selir-selirnya 70. Nah nanti saya kayak cantik dong? Tidak. Ibu-ibu di dunia ini nanti akan lebih cantik dari seluruh istri suami kita waktu di dunia. Jadi bidadari-bidadari itu semuanya walaupun cantik-cantik, kalah cantik dengan istri kita waktu di dunia. Pak Kiai, apakah saya masuk surga? Kan suami saya masuk surga kalau sayanya banyak dosa pada suami. Sayanya kadang tidak sholat, kadang punya utang puasa nggak bayar, Pak Kiai. Apakah saya masuk surga? Insya Allah masuk surga. Yang penting dapat ridhonya suami. Karena seorang mukmin punya syafaat. Nih, setiap mukmin punya syafaat. Nabi Muhammad punya syafaat.
syafaatul udma untuk seluruh manusia, agar ringan dalam menghadapi mizan, dalam menghadapi mauqif. Setiap orang bisa menjadi pensyafaat, dia diberikan kekuasaan untuk mensyafaati, apalagi kalau anaknya sakit. Anak yang sakit itu bisa mensyafaati 70 keluarga. Jadi kalau orang mati sakit, fisabilillah, dia lagi ngepam sabilillah, ada Kiai Abbas ceramah, kena serangan jantung, mati kena serangan jantung, itu namanya mati dalam keadaan jihad fisabilillah, itu pangkatnya asyhid. Kalau pangkatnya asyhid itu dia bisa mensyafaati 70 orang keluarganya. Biasanya yang pertama ibunya, ditulis berapa kamu dari keluarga dekat kamu, ibu saya, bapak saya, kakek saya, anak saya, istri saya, keluarga saya yang lain. Ingat 70, masih kurang katanya baru 25. Dia ingat-ingat guru-gurunya, Kiai Anu, Kiai Anu, Kiai Anu, masuk ini masih kurang baru 40. Teman-temannya, teman yang waktu dia lagi puyeng mau bayar utang, kemudian temannya ngasih utang sama dia, itu yang akan dimasukkan, diberikan syafaat oleh orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk mensyafaati orang lain. Ada lagi yang tidak karena syahid, yaitu di salihati a'mali, dengan kesalehan amalnya, para kiai, para ulama, para hufal, orang-orang yang salih, yang kejelekannya lebih sedikit daripada kebaikannya, ketika dia masuk ke surga, dia musyaffa', orang yang diberi kekuatan oleh Allah untuk memberikan syafaat pada orang lain. Siapa yang akan kamu syafaati? Itu istri saya udah masuk surga belum? Belum, istri saya dulu. Tapi kata Allah dia cerewet, melunjak sama kamu waktu di dunia, tidak apa-apa. Walaupun dia cerewet, walaupun dia melunjak, tapi dialah yang telah mencuci pakaian-pakaian saya. Walaupun dia cerewet, ceriwis, dialah yang memasak dari makanan saya. Dialah yang menemani saya dalam kesukaan dan kedukaan. Dialah yang telah melahirkan anak-anak saya. Maka walaupun istri itu di dunianya cerewet, kalau suaminya saleh, maka insya Allah dia akan masuk surga. Semua orang masuk surga, betul. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia pasti masuk ke dalam surga. Tetapi orang yang banyak dosanya di nerakanya lama. Apa sih dia neraka itu? Penjara Jepang. Wa asyaddu minhu, lebih hebat dari penjara Jepang. Jepang itu nyiksanya luar biasa kalau ada orang di penjara. Begitulah walillahil mathalul a'la keadaan neraka. Orang-orang yang berzina, orang yang berzina itu al-adab bimisli al-amal, siksa itu mirip dengan amalnya. Kalau dia itu laki-laki yang suka zina, maka alat kelaminnya itu yang selalu dihajar oleh para malaikat zabaniyah. Perempuannya disodrok karena pring, susunya digawakan, digantung kalau susunya, uang-uang sing apa ada tukang zina, na'udzubillah. Tapi lamun wis peragak disiksa ning engkone manjing ning sur, ana sing 200 tahun ning nerakane, ana sing manjing ning surga itu setelah 500 tahun, ana sing setelah 1000 tahun, ana sing 1 miliar tahun disiksa mbeke manjing ning surga. Nabi Muhammad itu sayang nih kita tuh. Jadi Nabi Muhammad sengaja bisa ning surga, inget umatnya masing-masing ada di neraka. Jadi Allah Muhammad apa maning sing pengen silat dinekakan nang kula. Ya Allah, kita pengen seluruh umatku masuk ke dalam surga. Jadi takut malaikat Nabi Muhammad masih adalah umat kita. Wis lakak sih. Tapi kita perasaan masih anak umat kita siji sing durung mancing. Jadi malaikat orang percaya sama Muhammad, ayo kalau kita di neraka. Digelati emang laka. Laka uang wis umat Nabi Muhammad si iman dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mancing anak di neraka wis laka.
Jadi Nabi Muhammad anak laka wis kedelenge laka. Nabi Muhammad udah sorban. Barang anu anak sing nempel ireng-ireng nempel ning sorbane Kanjeng Nabi digawan Telaga Kausar. Barang di dokon ning Telaga Kausar keceos metu pegas. Ligane wong sing paling durhaka ning alam dunia, tapi dia ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jadi wong iki umat kita siji. Muhammad sila menengah pakrunya temen materi wong ratusan, zina wong puluhan, minggu wong minum pilih baik, preman paksa ke Malang gitu. Iya, tapi dari umat kita dia pernah baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seluruh orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah percaya iman menjadi hati bahwa sing nyiptakan kula iki adalah Allah, sing nyiptakan langit dan bumi adalah Allah, sing memberikan rezeki adalah Allah, yang memberikan penyakit adalah Allah, yang menghilangkan penyakit adalah Allah. Maka orang itu walaupun tidak pernah sholat, orang yang puasa, dia tetap masuk surga senajan setelah 9 tahun menerima. Yuk bareng-bareng maca syahadat supaya jadi saksi di masjid ini, jadi saksi bahwa kita pernah ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Negara isun tim seturi kelakuan orang yang kemudian Allah disembah lawan hak iku maujud anin Allah. Lain satu kelakuan, lain satu Kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Allah. Iku syaratnya selesai itu, tinggal ibadah doang tambah-tambah. Minta jannah kuncinya wis kulit pasti kita menuju surga. Pasti menuju surga. Ada qaulun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma supaya cepat mandi surga ngadakan amal. Kena orang yang paling cepat mati syahid. Kena orang yang paling cepat gelem diwayu. Orang percaya belum? Bahkan menurut pula bu, mau diwayu lebih tinggi derajatnya dari pempada yang mati syahid. Kenapa? Kalau mati syahid mah ditegasnya sebarin doang diiris itu langsung mati surga kan? Barang mau wayu mah setiap laki giring ke iris nani, gitu bataran. Setuju bu? Gak hati yang ada mesti omong nikmat surga makanan tetap kalau belum diwayu baik. Bu, inilah yang harus kita jadikan pedoman bahwa kita masuk surga adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu. Jangan pernah gantungkan kita masuk surga, kita dapat syafaat karena orang lain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah cukup untuk menjadikan kita masuk dalam surga. Yakin menjeruk hati kita bahwa Allah adalah pangeran. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Al-alam hadis wa kullu hadisin lahu sani'un fal alam lahu sani'un wa sani'u huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ini berubah, setiap yang berubah adalah baru, setiap yang baru adalah membutuhkan pencipta. Maka alam butuh pencipta. Siapa yang menciptakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah, itu saja belum cukup hari ini untuk bisa masuk surga, sampai dia mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Namun sebelumnya Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi, wa Nabi Isa Rasulullah. Zaman Nabi Musa, wa Nabi Musa Rasulullah. Zaman Nabi Nuh, wa Nabi Nuh Rasulullah. La ilaha illallah
Nabi Nuh Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nuhan Rasulullah. Sing zaman Nabi Adam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam Rasulullah. Ada dulur-dulur pula sing masih Nabi nya durung update masih Nabi Adam. Dulur pula sing Baduy. Pula pernah ning Baduy, ngobrol karo sesepuh Baduy. Ngomongnya wong Sunda, wong Baduy mah. Jadi pula Bapak ini percaya nih Allah, percaya bahwa gunung itu anan ayah anu nyiptakeun, lautan segara eta ayah anu nyiptakeun, segala-gala anu ayah di dunia ieu cenah eta ayah anu nyiptakeun eta Sang Hyang Widi. Nah berarti dia harus percaya dengan Tuhan kok. Jadi nabinya siapa? Nabi Aim, Nabi Adam. Nah Pak udah update 25 Rasul, masih Nabi Adam aja itu orang bagi. Nah, Nabi Adam, kemudian Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh, setiap zaman ketika diturunkan Rasul, maka harus mengikuti Rasul itu. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen itu disebut oleh Al-Quran orang-orang kafir, bukan kafir kepada Allah, tapi kafir kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ketika zaman Nabi Musa orang Yahudi masuk surga, dia termasuk orang Muslim. Orang-orang Kristen masuk surga ketika mereka percaya pada Nabi Isa. Tapi setelah datang Nabi Muhammad, orang-orang yang masih percayanya kepada ajaran Nabi Musa tidak mau upgrade, kudu di upgrade. Ada upgrade baru aplikasi. Kalau kita punya bank di HP, kalau aplikasinya nggak mau di upgrade, maka kita tidak bisa transaksi, tidak sah transaksinya. Ada di situ upgrade ulang, di upgrade, diperbaharui. Kalau diperbaharui baru kita bisa transaksi. Selama kita tidak mau upgrade, kita tidak bisa transaksi. Begitu pula syariat Allah, setiap Rasul itu upgrade syariat, up to date. Kalau umpamanya sekarang nabinya kita sudah 1400 dan tidak akan ada nabi lagi, yaitu Nabi Muhammad, maka seluruh manusia di dunia ini bisa dikatakan beriman kepada Allah kalau dia mengikuti Nabi Muhammad. Makanya orang-orang barat memanggil kita Muhammadan, pengikut-pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad punya pewaris. Siapa pewaris Nabi Muhammad? Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama lah pewaris para nabi, bukan keturunannya. Walaupun keturunan asli, apalagi keturunan palsu kayak Balawi, Habib-habib. Kalau bisa wisma keturunan itu sing asli gak duduk keturunan apa duduk pewaris kanjeng Nabi, apa maning sing cuma ngaku-ngaku doang. SDN aneh orang nyambung, ning kitab nang sampai orang nyambung, ning ilmu sejarah helakat uangnya pada fiktif di hadarati orang nyambung wong helakat. Tapi kita ilang al-Badi di suatu Abu Al-Jilani ada energi nyambung. Kenapa? Syaikhul Qadir terkonfirmasi sebagai manusia sejarah di masa lalu oleh ulama-ulama yang ada pada zamannya. Tapi Fakih Muqaddam raka wongi, dari mana taunya Kiai wong laka? Ya dari kitab-kitab masa lalu. Buka kitab Tabaqat Fuqaha Yaman, buka kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, buka kitab Al-Musallam Al-Lahaji, buka kitab Al-Uqud Al-Lu'lu'iyah, buka kitab Tarfatul Ashab. Laka wong singarane Fakih Muqaddam ning abad ke-5 ke-6. Tapi Sayyidi Syabdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu buka kitab Ibnul Jauzi Al-Munazzam. Di situ semua orang ulama-ulama yang ada di Baghdad mengetahui ada seorang ulama besar namanya Sayyidi Syabdul Qadir Al-Jilani. Makanya ngadu keramat dia kepada Allah. Kenapa kita mata wasul ning wong sing ana pengen wali bener, dia mata wasul ning wong ngelaka awang-awang.
Nah, ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, gara-gara itulah mulai itu bapak ibu apa sih sengit sih ini media sosial. Gara-gara kula neliti bahwa nasab para kafir-kafir itu jelas otak ini duduk-duduknya kanjeng Nabi. Kitab-kitab puluhan yang menjadi saksi bahwa kafir-kafir itu duduk-duduknya kanjeng Nabi. Kita dimarahi, kita dimonyet-monyet, kita didajal-dajal, gambar pula didokoni tanduk, untuk pula didokoni caling, luar biasa, diajak perang segala macam. Lawang Banten diajak perang biasa, zaman pengen buyute pada perang. Tapi si Kima zaman perdamaian, orang usah perang-perang, perang narasi, perang argumentasi, perang kitab nasab, perang maca kitab. Analaka buyut tiraku nih kitab-kitab nasab, laka analaka buyut tiraku nih buku sejarah, laka analaka SDN aneh buyut tiraku pada karosira sejen buyut sing diapunang dheweke mah satu kanjeng Nabi barang dheweke mah upload guru PK G Nabi Muhammad J1 kemah saya uang seturunan abah karwana DN aneh sejen mual bakal ibu kopi secara akli, kopi secara ilmu genealogi, kopi secara ilmu biologi. Wong sing masih percaya iku akale dipertanyakan. Orang ini kita itu ibu-ibu taklid ning sesuatu sing kopi goblok berarti. Kita nih kayaknya dijauhkan gula. Gula ini rasanya apa? Kita pengen dulu dijajah manis. Barang anu Ustaz Bakrul Ulum mau menjajah pahit. Kita nuruti dewek, sing wis ngerasa dewek bahwa gula itu manis, apa nuruti Ustaz Bakrul Ulum sing ngomong ibu pahit. Haram senajan dia disebut waliullah dengan waliullah Bakrul Ulum yang telah menantang Rizik Syihab di makam, mengatakan bahwa gula itu adalah pahit. Kita tidak boleh, walaupun kita duduk sapa-sapa, kita santri geduduk, tapi lamun ngerasani singarane gula iki manis, diomong nang waliullah itu adalah pahit, kita haram taklid di dalam masalah sesuatu sing kopi, sing kita yang wis baru. Iki sing terjadi bapak-bapak ibu-ibu, kita rekon rilek. Udah 5 menit berhenti, jangan ngomong-ngomong nasab lagi, jangan ngomong-ngomong lagi Pak Lawi bukan cucu Nabi, nggak ada manfaatnya untuk bangsa dan negara. Jadi apalah manfaatnya? Kalau kamu mau menyuruh saya berhenti membahas nasab, kamu juga harus berani menyuruh Pak Lawi untuk berhenti mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka Pak Lawi berani untuk mau tidak lagi mengaku di hadapan publik sebagai keturunan Nabi, maka kami, aku dan seluruh PWI tidak akan lagi ngomong kamu bukan cucu Nabi. Tapi selama kamu di muka publik mengaku sebagai keturunan Nabi, maka aku dan seluruh PWI, seluruh bangsa Indonesia tetap akan mengatakan di media sosial, di pengajian, di mana saja kesempatan ada, bahwa kamu bukan cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong zaman bengen dijaluki berdus satu mulut, harap makal makmuni makal apa tua kita jaluk berdus satu dan makal bertuani dewek jaluk berdus ini kita betul. Zaman bengen harap maulid keliling-keliling kampung jaluk duit kiai dijaluki duit 10 juta 20 juta 40 juta kiai gelem bae ngakune putune Kanjeng Nabi sing jaluk bukan kualat. Nah saiki kiai-kiai ini wis pada sadar bahwa dheweke duduk putune Kanjeng Nabi dijaluki pedus maning wis ora main, dijaluki duit maning wis ora main, dibodoni kon demo ngelawan negara wis ora pati gelem pada wih demo ngebela Al-Quran putune Kanjeng Nabi ngakune sing ngajak akhirnya pada akeh wong melu
Siki mawis pada weruh dek keduduk putune Kanjeng Nabi, makane laka maning sing pada melu. Polisi-polisi lamun dhewe kana sing nyolong motor, kemudian disidang di BAP, polisinya masih hormat iku, sengaja nyolong motor gak? Iki mah cobaan buat kita, iki putune Kanjeng Nabi. Jadi masih dimai teh botol bae di BAP ini. Kadang dimai rokok sebungkus nang bapak polisi. Macam gulakan dorong wani, ning maling ayam masih lainnya kayak ayu wong Pemalang, lah beli tabok bae. Tapi lamun ikut ngaku putune Kanjeng Nabi nyolong motor sebelum merkosa, polisinya masih ngormati bengen. Si ima polisinya yang pada beru, polisi kedua HP nonton YouTube. Jadi si ima lamun nana uang ngaku putune Kanjeng Nabi kayak model dewek bukan. Kemudian nyolong ayam langsung ditempilinya 2 kali lipat daripada pulau sehari nyolong ayam. Aja beti-beti polisi ikut jelas untuk putune Kanjeng Nabi. Lamun masih bingung takdir dari kula ikut taklid kepada Kiai Imaduddin Banten bahwa sirai kudu putune Kanjeng Nabi beres, tanggung jawab pulang ning akhirat sing debat karo malaikat. Ini dalile engko sidang ning kana kula iki dihisab ora sembarangan. Kula iki dihisab bakal bisa. Imaduddin kamu bacakan nasabnya Bahlawi, mana dalilnya? Di dunia kasih wani debat dengan akhirat debat para malaikat. Ayo disaksikan para kibin itu pada berdelengi. Ya Allah, kita pengen maning apa? Kita arep tobat lamun urip maning arep ora percaya nya usaha. Wis banget mato pengen silana ning dunia. Kiai imat ceramah malah dijegal nang sirah. Malah sirah gawe video bahwa kalau Kiai Imat berani datang maka akan kami usir. Makanya kan sira pengen masa si kewis mati pengen urip maning pengen mituni Kiai Imat bahwa Bahlawi putu-putune Kanjeng Nabi wis laka masa kesempatan lagi untuk dirimu. Itu yang akan terjadi. Saya yakinnya Bapak dan Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang berdiri pegel-pegelan. Allah ganjarannya kejadian ibu kalau kita ceramah bulat ganjarannya cilik nang apa sidang nih karena ya kabeh bakal dihisap izin cilik-cilik ya. Ini pengajian di Pulau Sari tanggal 13 April, pahala Imaduddin 70, pahala yang hadir 90. Pangeran, kenapa saya yang ceramah 70 yang hadir 90 gak hadir? Putar nang pangeran video nih, ada video nih kita enak gejok-gejok nih ngarepe anak uang anak capai 3 anak teh pucuk barang disoting ibu-ibu nih rai-rai nih ngomong pada melongong deh kok mereka berdiri kamu duduk, kamu harusnya terima kasih dikasih 70 karena seharusnya kamu dapatnya 30. Tapi karena kasihan kepada kamu, kami beri nilai 70, yang hadir 90, karena dia berdiri pada becek, karena masjidnya keudanan. Oh, aku bisa jawab, busana bukti sejaman. Ada bukti sejaman, ya Pangeran Res. Terus, seluruhnya itu, Cira ngomong pernah menyakiti para habaib hatinya hancur. Kamu ngomong mereka bukan cucu Nabi. Sementara mereka tahu dari sejak kecil mereka cucu Nabi. Mana dalil kamu? Sembarangan dari malaikat. Ini dalil saya, wahai malaikat. Satu kitab Tadribul Ansar Syekh Al-Ubaidi 435. Ini kitab Muntaqilatul Talibiyah karya Toba 470 Hijriah. Ini kitab Al-Mazdi karya Al-Umari tahun 490 Hijriah. Ini kitab As-Sajarah Al-Mubarakah karya Imam Al-Fakhrur Razi 597 Hijriah. Ini kitab Al-Asili abad ke-6. Ini kitab Al-Wahdi abad ke-7. Ini kitab As-Sabatul Musan abad ke-8. Ini kitab Umdatul Talib abad ke-9 karya Ibnu Inabah. Dan ini pengakuan mereka. Kitab Al-Burqatul Musyiqah di abad 9 Hijriah. Hanya baru abad 9 inilah, wahai malaikat,
mereka mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad, nabiku dan nabimu, dengan tidak ada dalil selama 550 tahun. Jadi mereka benar sih surga. Saya tidak mau masuk surga kecuali orang-orang yang hadir berdiri itu Pangeran Simaut apa protes kan manjing kalau kita di dalam surga. Waduh, manjing surga tahu kan lillah. Barang dari Pangeran ligane uang-uang sing ngatur wis pada dingin. Lah kali sila dua kali sila manjing surga nih. Liane mah pada dingin. Mengapa? Liane mah takak sinjam profi sila mah takak diam profi Allah kalah maning. Akhirnya digani penceramai pemanjing surganya kali Allah darah musim bapak merumput balik lapis dan itu orang di dalam nama malaikat di dalam ini seluruh amal kita kubur. Ibu lagi ngecupet ditelakin kamar mandi lagi kantong disorobos banyak itu ngekek itu ngedelang kita wong bakalan yang akhirat itu arane yaumul hisab. Iku wong-wong apa ngisin, wong-wong sudah dianggap wali, wong-wong sudah dianggap cucu Nabi. Di situ semuanya dibuka di hadapan seluruh manusia, min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Maka sebelum hari yang sangat memalukan itu datang, wahai para pemalsu, sadarlah hukum masih ana waktu. Pengen leluhur sila itu orang dosa sing durung bab nasab kima kecuali sing pertama kali berbohong, tapi yang di tengah-tengah itu nggak tahu mereka selamat. Tapi dari tahun 2022 orang-orang yang masih mengaku tanpa data dan buktiku neraka urusan aneh apa maning sampai marah-marah ngajak perang nih wong pribumi aja ditakoni perang jangan bagian kita tuh kan perang leluhur kita badan tetapi kita justru itu sini dilatih di sini dilatih adalah kesadaran seluruh kibin dulu pula kibin itu supaya sejarah segala macam aja dirubah supaya sih jadi pahlawan aja wong sing ora berjasa. Lah Gus Fuad ini ngomong Gus Fuad Idrus Al-Jufri tidak layak jadi pahlawan karena berdasarkan bukti dan fakta dia bukan orang Indonesia, dia pindah tahun 1922 merdeka tahun 1945. Kalau dia pahlawan, harusnya dari tahun 1922 itu dia ikut berjuang, pernah menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah, tapi tidak ada datanya. Ini yang diomong sama Gus Fuad, beliau tidak setuju karena Idrus Al-Jufri tidak layak jadi pahlawan karena dia tidak mengangkat senjata, dia tidak mengajak jamaahnya untuk melawan penjajah. Setelah merdeka tahun 1945 masih ada pergolakan Belanda Takamani sampai 1949, tidak ada satu data pun Salim bin Idrus Al-Jufri ikut terjun ke medan perang untuk melawan penjajah. Sedang sindiran pahlawan itu syarat utamanya pernah turun ke medan perang atau dia berjasa besar setelah merdeka. Hidup misalnya dia lahir 1946 sesudah merdeka. Barang anu kayak Gus Dur radhiyallahu anhu banyak jasa untuk negeri ini. Dialah yang telah mengelus-ngelus memberikan harapan penghormatan kepada masyarakat Papua sehingga Papua tidak jadi untuk berpisah dari NKRI. Itu jasanya besar. Walaupun dia tidak ikut perang karena memang lahir 1946, maka dia layak jadi presiden. Mbah Abbas Buntet dia banyak saksi, bukti sejamannya banyak. Mbah Hasim mengangkat dia jadi panglima santri perang 10 November. Perang 10 November itu seluruh rakyat punya panglima, anak panglima pemuda, anak panglima dari orang Cina, panglima dari orang-orang nasionalis. Dari kaum santri ikut perang, panglimanya namanya Mbah Abbas Buntet.
kakek daripada Gus Abbas ketua PWI. Itu saksi-saksinya banyak, diakui oleh TNI, diakui oleh Polri. Orang semacam itu layak jadi pahlawan nasional. Tapi Salim bin Idrus Al-Jufri tidak ada datanya. Kemudian syaratnya harus WNI. Dia tidak WNI karena lahirnya di Yaman. Kata Gus Fuad mengklarifikasi istilah monyet itu, bahwa istilah monyet itu bukan untuk pribadi Salim bin Idrus, tetapi itu untuk usaha-usaha yang melawan undang-undang. Orang yang tidak memenuhi syarat menjadi pahlawan, ama orang-orang tertentu diusahakan menjadi pahlawan. Ini yang disebut monyet oleh Gus Fuad, bukan kepada diri Salim bin Idrusnya. Gus Fuadnya sudah mengklarifikasi, sudah mohon maaf. Belum tentu orang yang diusulkan ini Salim bin Idrusnya setuju juga dia diusulkan, kan orangnya sudah tiada. Jadi jangan memaksakan sesuatu sehingga melanggar undang-undang. Dan ini bisa dipakai oleh musuh Pak Prabowo untuk nanti mempermasalahkan Pak Prabowo, karena cara dalam mengangkat seorang jadi pahlawan ada undang-undangnya. Nanti Bapak Prabowo bisa dituntut melanggar undang-undang ketika menetapkan seseorang yang tidak pantas jadi pahlawan. Nah, yang aneh lagi, orang yang tidak lahir di Indonesia karena dia lahir di Hadramaut mendapat WNI, warga negara Indonesia. Padahal syarat jadi WNI lahirnya harus di Indonesia. Baru kemarin keluar surat WNI-nya, ini yang dipermasalahkan, dan ini melanggar undang-undang. Ini yang dipermasalahkan. Jadinya beda. Gus Fuad disangka PKI. Gus Fuad itu keturunan kiai besar di Jogja. Dia ngomong PKI itu PKI majaz, masa gua ngerti? Itu teman-teman PKI saya, artinya teman-teman si Dodo santri. Karena Gus Fuad sejak dia belum lahir sudah divonis oleh Abu Yadim Yati Banten sebagai kiai. Ibunya itu lagi hamil. Ibunya lagi hamil dengan bapaknya Gus Fuad, pergi ke Abu Yadim Yati, minta doa Abuya supaya anak saya ini yang dalam kandungan jadi kiai. Kata Abuya, yang ini nggak bakal jadi kiai. Yang ada dalam kandungan ini nggak bakal jadi kiai. Nanti yang jadi kiai kalau kamu ngandung lagi, kasih nama Fuad. Pas lahir memang benar nggak bisa jadi kiai karena dia perempuan, tetehnya Gus Fuad. Akhirnya ketika hamil lagi keluar anak laki-laki, maka langsung dikasih nama Fuad. Maka kata neneknya, Kiai, panggil dia Kiai. Sejak Orok dipanggil Kiai, takdiman wa takliman kepada Abu Yadim Yati. Karena ini ucapan daripada Abu Yadim Yati, ini bakal jadi Kiai. Maka neneknya itu Gus Fuad memanggilnya Kiai sejak Orok. Ketika remaja Gus Fuad dipanggil Kiai begitu, nggak mau dia. Nggak mau saya dipanggil Kiai, nggak mau jadi Kiai saya. Kiai itu hidupnya hanya majelis rumah begitu aja, nggak keren katanya. Akhirnya dia itu sampai temennya sama orang Kristen, sama orang Buddha, sama orang Hindu. Bahkan dia, lah kalau begini pangeran tidak ada, masa saya disuruh jadi Kiai kan? Itu sampai begitu dia dalam pencarian waktu mudanya itu. Sampai kemudian neneknya itu dilaporkan sama keluarganya. Itu gimana Gus Fuad itu semakin ngawur aja. Biarin aja, kata neneknya. Yang ngomong dia bakal jadi kiai itu Abu Yadim Yati. Saya yakin apa yang diomongkan Abuya itu akan terjadi. Dan akhirnya betul, setelah lama Gus Fuad pencarian jati diri, kembalinya mondok dan akhirnya bikin pesantren Raudatul Fatihah. Anaknya itu Gus Samo itu hafidul Quran. Coba lihat di dalam YouTube-nya, apa namanya, pecinta wali dan YouTube Gus Fuad. Tuh selama Ramadan anaknya ini menghafal 1 juz di YouTube. Saya dengarin, luar biasa. Bukan hanya hafal, tapi makhrajnya saja bagus. Karena dia keturunan ulama-ulama, kiai-kiai di Wonokromo.
keturunan Sultan Hamengkubuwono yang kemudian menurunkan para ulama-ulama di Yogyakarta melalui Kiai Melangi. Itulah keluarga besar Gus Fuad. Neneknya namanya Warsina, dibikin oleh orang-orang buzzer-buzzer itu, katanya Warsina ini PKI. Nah, orang-orang Jawa yang nama dulu itu Warsina itu banyak sekali. Nama Warsina itu nama yang lebih keren pada masa itu. Banyak orang yang namanya Warsina. Katanya ini Gerwani. Gerwani tidak ada yang namanya Warsina itu. Ada juga Marsina, aktivis sosialis yang mati tidak ketahuan apa kuburannya. Itu bukan orang PKI. Jadi hari ini muter-muter karena perangnya hanya perang medsos, perang narasi. Yang saya berikan kepada PKI, tetap jaga kondusivitas para laskar. Harus koordinasi dengan tentara dan koordinasi dengan polisi. Kita bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban negara dan bangsa Indonesia. Provokasi Rizik Syihab itu ngajak perang akan dilaporkan, dan aku perintahkan sebagai wakil ketua PWI Pusat agar seluruh pengurus daerah melaporkan provokasi itu agar ditangani secara hukum yang berlaku di Indonesia. Senin mulai laporkan. Kita tidak pakai kekerasan, tapi kita negara hukum, Panglima Negara Indonesia adalah hukum, maka kita laporkan ke polisi, biar polisi yang kemudian menangani dan menangkap orang yang telah memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan kekerasan. Semoga barokah, orang-orang sini banyak duitnya, panjang umurnya, ya Allah ya Rabbi, semua yang hadir husnul khatimah dalam iman dan Islam, dan sebelum mati banyakin duitnya. Yang lagi hamil anaknya dari presiden, dari kiai, dari menteri, dari orang-orang yang akan berbuat banyak kebaikan untuk masyarakatnya. Terima kasih, barokah, halal ini saling memaafkan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk kita semua. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Farudi. Ya, Kiai Farudi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hadirin. Alhamdulillah anahu wa yaqulu mazidan. Ya rabbal hamdu banyak qabri jannah majid. Rijal wazir al-alim. Wa li sultanika al-karim ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ighfir lana dhunubana warhamna wa taqabbal a'malana wa salatana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala aiban illa satarta wala hamman wala ghamman wala qarban illa farajta wala daynan illa ataita wala faita wala jahilan illa 'allamta wala muta'alliman illa arsyadta wala maridan illa syafaita wala hajatan min hawaijid dunya lana salah wa ilaika laha ridha ya arhamar rahimin illa qadaitaha. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan maksuna wa tafarruqana min ba'da farqan maksuna ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fitan wal mihan min baladina Indonesia ada khassa wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana wa la tusallit bi dhunubina an la yakhafuka wa la yarhamna. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, untuk penutup doa ini mari kita mohon kepada Allah yang Maha Murah, Maha Penyayang. Jadikanlah kami dan melalui saudara kami, orang tua kami, Kiai Haji Maduddin, jadikanlah beliau sebagai orang yang mencerahkan bangsa Indonesia ini dan sudah tercerahkan sebagai bangsa Indonesia ini. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, berikanlah beliau umur yang panjang, berikanlah beliau umur yang panjang, berikanlah beliau umur yang panjang, berikan kesehatan yang prima, berikan rezeki yang murah, dan berikanlah santri-santri yang melimpah, jadikanlah para santrinya para ulama. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami semua adalah hamba-Mu yang lemah dan penuh ketidakmampuan, tapi Engkau telah mengutus untuk kami seorang yang alim, seorang yang sangat teliti, seorang yang murni untuk mensucikan nasab Rasulullah SAW. Ya Haji Imaduddin, Ya Allah, jadikanlah beliau benar-benar mujaddid fi hadzal zaman, jadikanlah beliau mujaddid fi hadzal asr, jadikanlah beliau mujaddid fi ummati Sayyidina Muhammad akhir zaman. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami semua hanya memohon kepada Engkau. Tidak ada kekuatan bagi kami kecuali pertolongan Engkau, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikanlah kami para santri beliau yang tulus ikhlas untuk membela dan membangun bangsa ini dan memperjuangkan seluruh kekuatan kami. Ya Allah, berikanlah kekuatan kami untuk terus memperjuangkan kemuliaan baginda Rasulullah SAW, untuk terus memperjuangkan agama kami, untuk terus mensucikan Engkau. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba yang berdosa, tapi kami yakin bahwa ampunan-Mu jauh lebih besar dari dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah kami, Ya Allah, pada halal ini. Ya Allah, bagi kami seorang lelaki yang punya istri mungkin banyak salah, mungkin sering melakukan kekerasan ataupun kata-kata kotor dan kasar, ampunilah kami. Ya Allah, ampunilah istri kami. Bagi kami yang perempuan, Ya Allah, menjadi istri-istri yang terkadang tidak berbakti kepada suami, Ya Allah, ampunilah kami dan berikanlah suami kami ketenangan, kesenangan, dan kekuatan untuk terus menghadapi kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman Rahim, jika kami dalam halal ini sebagai seorang ayah yang terkadang kurang memperhatikan pada anak kami, kurang bisa mendidik anak-anak kami, Ya Allah, ampunilah kami, jadikanlah anak-anak kami yang soleh dan salihah. Kalau kami sebagai seorang anak, Ya Allah, terkadang berani kepada orang tua, terkadang sebelum ini, Ya Allah, dulu di antara kami ada yang lebih nurut diajak untuk maulidan, untuk salawatan, sementara di rumah kami orang tua sedang membutuhkan pertolongan dan bantuan kami rela meninggalkan mereka. Ya Allah, demi mengikuti orang-orang yang ternyata mengaku cucu Rasulullah dan ternyata itu palsu. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jika kami sebagai seorang pemimpin yang sering berlaku tidak adil kepada yang kami pimpin, kepada bawahan kami, sering berlaku keras dan sok berkuasa, Ya Allah, ampunilah kami, jadikanlah anak buah kami, orang-orang yang kami pimpin menjadi orang-orang yang baik dan orang yang memuliakan. Dan Ya Allah, jika kami sebagai seorang karyawan, orang bawahan sering tidak adil, sering tidak nurut kepada pimpinan kami, sering tidak mampu, tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh pimpinan kami, padahal mereka sedang mencarikan jalan keluar untuk kesulitan kami, tapi kami tidak sabar sehingga kami sering jalankan bersama-sama Ya Allah. pengajian Jadikanlah kami semua, baik kami sebagai pemimpin maupun kami sebagai anak buah, di orang-orang yang Engkau berikan kepercayaan untuk terus mengemban amanah, menjelaskan tentang untuk menjadikan kami, Ya Allah, oleh makhluk yang mulia, umat Nabi Muhammad yang rahmat dan Fuad atau Gus Fuad Ya Allah, Ya Karet yang Rahman, Ya Rahim, menyebutkan bahwa hanya inilah yang terjadi. kata-kata monyet Ya Allah, ketika berikanlah kesempurnaan dan kemuliaan pada tentang kami, seorang kekurangan kami ulama, untuk yaitu Habib Idrus Salim yang ingin lubang-lubang dijadikan betapa Ya Allah, pahlawan. Di sini Rasulullah beliau menjelaskan klarifikasi tentang Gus Fuad tujuannya adalah usaha akal-akalan ini
Semoga ya teman-teman kita semua, saudara-saudaraku sebangsa setanah air semakin cerdas, semakin paham ya, semakin harus kita berhati-hati atas pembelokan sejarah yang terjadi selama ini. Kita waspadai, pasti ada sesuatu di balik itu semua. Tidak mungkin terjadi ya. Ada banyak sekali pemalsuan NASA, pemalsuan makam. Ini adalah pengangkatan jadi klan mereka, orang-orang dari klan mereka yang tidak terbukti. Menurut Kiai Imad, Kiai Fuad juga banyak yang menyebutkan bahwa memang tidak terbukti beliau adalah ikut berjuang melawan penjajah ya. Dan apalagi status WNI-nya baru di tahun 2024 ya, disebutkan itu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini jelas kelahiran Yaman, di sini diakui sebagai WNI baru tahun 2024 setelah orangnya meninggal kan, mau diangkat sebagai pahlawan. Ini harus berhati-hati ya. Pasti ada sesuatu, ada apa di balik semua ini? Apakah tidak ada kiai-kiai yang lebih layak untuk diangkat sebagai pahlawan yang benar-benar ikut berjuang? Apakah sudah tidak ada lagi gitu? Harus mengangkat orang lain kan? Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.